Pindah posisi gitu. Tapi masuk rumah. Masuk rumah mana? Luruh ya. Satuan dulu. Bapak. Bu ibu. Bapak dia pasal dia datang.
saya Muhammad Kudu. Saya telah membuat ini atau pembawa acara. Yang pertama adalah pemecah gasing. Sesuai penglim. Sesuai penglim. Acara selanjutnya pesta agama. Acara selanjutnya atraksi adalah pencaksilat. Acara selanjutnya lagi mahlul kiam ditutup dengan doa. Saya selalu berkenan pada malam ini dalam permohonan kami membuatkan mukadimah. Apabila ada kesalahan atau kehilapan yang sengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irjen itu masuk, apalagi kita ini bisa dipahami semua ya. Mudah-mudahan berkah. Amin Allahumma amin. Baik, mohon izin Ustaz Lufi ya, ngaji dulu sebentar, nanti baru wasilah biar dapat faedah. Kalau majelis ini ada pengajiannya, ada majelis ilmunya, insyaallah nanti barokah. Sehingga yang hadir di sini ini karena tujuannya dengarkan majelis ilmu, bukan hanya tontonan, ini jadi tuntunan juga. Mudah-mudahan pulangnya berkah karena ini menjadi majelis ilmu ya. Hidaus sabil qiraah dulu, ngirim hadiah Fatihah kepada muallif dan syari daripada kitab ini. Ridha Umar radhiyallahu bi syafaati Rasulillah wa bi barakati Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani ala haddin itu salihah lana wa lakumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa syarih. Qala al-mu'allif wa syarih. Berkata mu'allif kitab ini dan wa syarih yang mensyarih kitab ini. Wa nafa'anallahu bi'ulumi fi dharin. Amin Allahumma amin. Semoga kemanfaatan ilmunya beliau mengalir kepada kita dan kepada beliau tentunya di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin.
An ba'dil hukama'i, dari sebagian hukama. Siapa hukama ini? Dijelaskan ay atiba'il qulub. Ay atiba'il qulub, para dokter-dokternya hati, tabib-tabibnya hati. Siapa tabib-tabibnya hati? Wahumul auliya. Beliau-beliau ini adalah para kekasih-kekasihnya Allah, para wali-walinya Allah. Jadi hukama ini adalah wali-walinya Allah. Yang dimaksud hukama di sini adalah para wali-walinya Allah. Jadi an ba'dil hukama arti dari sebagian para wali-walinya Allah. Ini wali-wali Allah ini luar biasa. Maka di sini dijelaskan di sebelumnya itu ada satu qisah bahwa ada ulama yang tugasnya di masjid Khib itu. Apa tujuannya kok melihat orang itu dipandang satu-satu? Dia menjawab, innalillahi ibadan, sesungguhnya Allah ini punya hamba-hamba yang mana hamba ini kalau dipandang langsung menjadi asbab hidayah kepada orang yang memandang. Ini para wali-walinya Allah. Jadi memang Allah itu punya hamba-hamba yang bahwasanya dirinya orang tersebut walian, memiliki pelindung, aula, yang lebih minallahi, dari Allah, maka qollat, sedikit sekali, ma'rifatu billah. Kalau ada orang menganggap bahwa dia punya pelindung yang lebih hebat, lebih perkasa, lebih izzah dibandingkan Allah, maka qollat ma'rifatu billah, maka orang tersebut dianggap sedikit sekali pengetahuannya tentang Allah. Ma'rifatnya kepada Allah sedikit. Wal makna di sini yang dimaksud adalah man dhanna, barang siapa yang menyangka anna, bahwasanya lahu, bagi orang tersebut, nasiron, adanya penolong yang aqrabu minallah, lebih dekat Allah, wa aktsaru nasratan minhu, dan lebih banyak pertolongannya daripada Allah, fa innahu, maka sesungguhnya orang tersebut lam ya'rifullah, lam ya'rif, maka orang tersebut tidak dianggap mengenal atau tahu akan siapa? Allah. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap mentang-mentang kita ini punya backingan, kenalan dengan pejabat, oh gampang, terus seolah-olah meniadakan Allah. Kenalan dengan orang kaya, meniadakan Allah. Ini pengasuh pondok ini, Khodimul Ma'an. Saya sama Khodimul Ma'an, pengasuh pondok juga saya. Membangun pondok, alhamdulillah Darul Fadilah ini sampai detik ini punya aset tanah itu 500 hektar Darul Fadilah. Jadi di Ketapang ini dalam waktu 7 tahun, beliau di tahu ini. Ada majelis di Ketapang ini, FKPP namanya, ya saja. Forum Komunikasi Pimpinan-Pimpinan Pondok Pesantren. Jadi pindah-pindah dari satu pondok ke pondok lain. Yang mana menampilkan profilnya masing-masing. Itu diakui di FKPP itu. Pondok yang perkembangannya paling tercepat, lesok dalam waktu tahun, itu Darul Fadilah. Baik dari jumlah kuantitas santrinya, maupun dari jumlah aset-asetnya, apalagi jamaah. Karena saya 3, saya bilang tahu sendiri. Jadi sampai orang heran, kenapa saya bilang? Karena kita tidak pernah bergantung kepada orang. Kalau bergantung kepada orang kaya, oh saya punya dekengan orang kaya, oh saya punya dekengan, afwan ya, tahadus bin nikmat. Kapolres itu, Kapolres, Kajari, Dandim, orang-orang Forkopimda. Dari dulu yang sampai sekarang itu biasa suan ke rumah terus belajar dalam arti ngaji. Saya tak pernah sampai detik ini, atau kepala dinas PU, kepala dinas apa, untuk memanfaatkan kedekatan saya kepada beliau. Saya khawatir kalau terlalu mendekatkan diri kepada orang-orang ini, kepercayaan saya kepada Allah itu kurang. Iya, Zat. Khawatir saya, ketergantungan saya kepada Allah kurang. Jadi saya pasti merasa, saya pun dekat dengan Kapolres, saya pun dekat dengan ini, saya pun dekat dengan pejabat ini, saya aja kurang. 4 tahun di Kabupaten Ketapang itu, sampai umur saya 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun, saya hijrah. Mungkin tidak ada di Kabupaten Ketapang lagi. Pindah di Ayam Utara. Karena memang isyarahnya begitu. Saya hidup ini tergantung isyarah dan petunjuk wa irsyadi ustadi. Tergantung petunjuk guru-guru saya. Karena kalau berdasarkan kemauan saya, banyak yang tidak jadinya. Itu pondok Al-Fatah Tomboro yang saya suka bangun itu kan saya hibahkan kepada Kiai Su'aib itu. Ya
Saya berikan itu kan dulu saya membangun. Datang guru saya, kamu yang membangun pondok ini. Iya. Kok tidak diisyarai, tidak diterakatin, tidak dimunajatkan? Saya langsung diam. Saya beranggapan begini, saya punya orang dekengan orang kaya, terus ada tanah, pasti jadi nih. Terus guru saya datang. Pondok itu tidak seperti sekolah formal. Asalkan punya uang ditancap sudah. Pondok itu rohaninya, kamu bagaimana nanti punya santri, punya ini, rohaninya gimana? Kalau kamu tidak tirakat, terus saya diam. Kamu tidak pantas di sini, tidak jadi. Betul saya tidak jadi. Saya pulang, bangunan itu ambruk. Tingkat berapa? Tingkat 2 ya. Terus ambruk, dibangun lagi. Serahkan guys. Akhirnya datang ke Darul Fadilah ke Kongsi 8. Sampai di Kongsi 8 tidak ada duit lagi. Karena untuk membangun itu kita hampir 1 miliar ya, 1 miliar. Tidak ada duit saya. Ada PC. Tidak boleh PC masyarakat, pondok tak ada. Maklum, tak ada rumah. Akhirnya mau tidak mau, sudah bingung ya. Pada proposalnya Ustadz, proposalnya Kiai itu kan ini. Kalau proposalnya Kiai, kalau proposalnya orang-orang anu kan pakai tulisan. Kalau Kiai, Ustadz ya ini. Makanya kan sampai ada bahasa pepatah sindiran. Santri itu kalau kalah rupa jangan sampai kalah doa. Artinya boleh kalah rupa tapi harus menang doa. Boleh kalah duit tapi harus menang wirid. Nah, itu harus itu. Kalah rupa, kalah wajah tapi jangan sampai kalah doanya. Kalah duit tapi harus menang wiridnya. Jangan sampai kalah wiridnya. Kalau dua-duanya kalah, mondok lagi. Berarti belum tuntas itu. Mondok boleh, mondok nanti. Nah gitu. Dengan izin Allah, alhamdulillah asbab begini. Jadilah pondok di Darul Fadilah. Nanti kalau saya sering saya ceritakan kan. Asbab-asbabnya Darul Fadilah itu kayak apa, kayak gitu. Alhamdulillah, tadus bin nikmat. Sekarang sudah punya pertasop. Nih sekarang sudah punya nih. Ngaku aing lain boleh ya, yang bontuk ya. Punya kalah pendapat. Dulu orang mengatakan ini, yang ini kan punya Chandra nih. Ya, kalau Tirkana itu punya Akel. Kalau Mitri itu punya Binyo. Hampir rata-rata non muslim sumpah. Saya tidak bicara salah. Terus orang mengatakan, tidak ada mungkin orang bisa membuat AMDK. Tidak bisa kecuali hanya orang-orang murmur. Ada hanya orang-orang Cina yang bisa buat, tapi tidak bisa. Orang Cina kan soke, tidak bisa. Saya bilang, jangan standarkan otakmu dengan otakku. Secara manusia mungkin kita tidak mampu, tapi tidak dengan Allah. Kalau Allah mau, kun ikut pasti jadi. Saya bilang, yakin. Orang dulu membantah, tidak akan mungkin bisa. Saya bilang, kamu jangan standarkan diri kamu dengan saya. Kalau Allah berkehendak pasti jadi. Kun pak, ya kun. Kalau kamu kan tetap kun pak. Kun. Ini bayar kun. Mau kita amalannya Yasin Fadilah terus ya kan? Amalan Yasin. Innama amru idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Mau kita kun pakun. Haji Sakur senyum loh. Kalau udah amin ya rabbal alamin, imun bisirriha kun pak ya kun. Doanya kan kayak begitu, amin ya rabbal alamin, imun bisirriha kun fayakun. Itu menang wirid. Saya Pak ya membuat ini kan miliaran. Uang dari mana? Jamaah masa yang ditangguh tahu tibi kalau saya tangguh cukup gak buka pesan lu kok bagi 100.000 cerekku bingko di dina bagi seragu di terus tawar keluar artinya saking tadi pesan sekian. Kalau hanya mengandalkan punya jamaah dianggap secara logika tidak bisa, tapi saya bilang tidak apa-apa. Dari yang 1.000 itu Allah lipat gandakan terus, karena itu lebih berkah. Saya bilang iya terwujud ini mau berapa miliar punya itu. Setelah itu buat SPBU lagi kita, ya kan, punya kapal lagi. Darul Fadilah punya kapal ikan. Setelah itu punya alat berat, ekskavator saja sudah berapa. Punya kebun sawit, kebun kelengkeng, kebun jeruk. Ini Tadus bin Nikmat di Kayong Utara sana datang. Artinya secara logika tidak mungkin, tapi karena kekuatan doanya kita semua ini, saya berdoa jenengan amin, jenengan berdoa saya aminin. Ini kekuatan, ini proposal langitnya itu jauh lebih mustajab. Dan ini terbukti kan. Sekarang orang yang nyinyir tidak bisa ngomong lagi, udah terbukti. Air kalapan dapat sudah terbukti. Selesai. Sudah tidak bisa lagi mau ngomong apa orang. Kecuali kok ngebus corona. Ada ini, tidak ini. Asli. Saya bilang ngomong ini nanti Pondok Darul Fadilah akan buat ini. Pondok Fadilah akan buat ini. Ini doakan. Sebentar lagi Pondok Darul Fadilah akan membuat hotel 3 tingkat.
Masya Allah. Iya. Cak orang soki, cak ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jangan dianggap ulama kiai itu pak orang miskin terus, kere terus. Tidak. Nabi itu ada Nabi Sulaiman. Soki Nabi Sulaiman. Olah pas kena ke kita ini warisan Sulaiman, biarkan Ustaz Lutfi kena warisan Nabi Ayub. Nabi Ayub kan pak melarat. Sudah lah melarat. Kayak menyakitin boleh. Udah Masya Allah. Jadi kalau ada Ustaz kok melarat, miskin, bagi kesakitan boleh. Itu dapat warisannya Nabi Ayub itu. Karena ada ulama warasatul anbiya, ulama waris para nabi. Kok ada ulama Fortuneran, ada ulama punya Pajero, ada punya Hammer, punya apa lagi? Rubicon, punya Alphard misalnya. Jangan dianggap itu kiai apa itu hubungan dunia. Tunggu dulu. Jangan seperti sholat dan sholat. Kiai kan begitu. Usahakan harta dikumpulkan, tapi jangan sampai masuk dalam buat perjuangan saja. Saya Pak beritahu ya, tahadus bin nikmat. Kenapa pondok kita para kiai ini wajib kaya? Ini prinsip saya. Yang lain boleh berbeda pendapat, boleh, tidak jadi masalah. Saya hanya ingin membuktikan. Sehingga nanti kalau kiai berdakwah, saya baca kitab kayak begini, ada orang kaya, dia tidak meremehkan. Kalau kita kere nanti orang yang melarat, kita ini kere, melarat, terus datang konglomerat. Dia ngatur kita karena dia merasa dirinya kaya. Tapi kalau kita sama-sama konglomerat, tidak berani dia. Kamu mau ngomong apa? Saya punya mobil, kamu nggak, saya punya kapal. Kamu punya hotel, aku punya hotel. Kamu semuanya itu, saya punya SPBU. Kamu tidak bisa mau nunduk, tidak bisa. Jere. Tapi pun kiai melarat, itu haram. Anak-anak pakai tembeleng, kiai yang permen sejuta. Panen ngendang, setengah halal. Patuan bau, setengah halal. Gara-gara pas tasok, kan bahaya. Paham tak bang? Nah, gitu ya. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Amin Allahumma. Lekode lah Nabi bangsa kita. Baik, terakhir. Oman tahu ma anna lahu atuwan a'da min nafsi qullat ma'rifatu bi nafsi. Barang siapa yang menyangka bahwa ada musuh yang lebih berat daripada dirinya sendiri, daripada nafsunya, maka seorang tersebut sungguh sedikit pengetahuannya terhadap dirinya. Jadi seburuk-buruknya musuh itu bukan orang lain, bukan. Seburuk-buruknya musuh itu adalah nafsunya sendiri. Maka musuh itu ada 3. Ini menurut saya. Boleh setuju, boleh tidak. Menurut saya, berdasarkan analisis di kitab-kitab, saya simpulkan sendiri menurut pikiran saya. 3 musuh itu. 1 hantu, yang kedua ketiga waktu. Sudah. Hantunya jin bendi. Iblis. Kenapa? Inna yarakum wa qabilu min haitsu la tarawun. Sungguh setan itu bisa melihat kita dari tempat yang tidak bisa kita lihat. Artinya setan itu bisa lihat kita tidak bisa lihat dia. Itu Quran itu sudah. Maka cara ngalahkan setan tidak bisa. Sependekar apapun kita, musuhnya bisa lihat kita tidak bisa lihat dia. Kalah apa tak kalah? Lepas penteran Cimande, lepas penteran Sakir Mering, apa? Dia tempat yang terbit musuh. Musuh bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat musuh kita. Bisa dipahami? Itu yang pertama. Maka caranya hanya minta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, nafsu. Nafsu ini tidak bisa dikalahkan kecuali hanya dengan riyadhah, tirakat. Yang ketiga, waktu. Waktu ini tidak bisa dikalahkan kecuali dengan qalilun ma'al ilmi kasirun wa kasirun ma'al jahli qalilun. Sedikit waktu tapi metodenya tepat, hasilnya banyak. Banyak waktu tapi metodenya salah, hasilnya sedikit. Punya dokter tapi tidak punya metode diri, tidak bisa. Sedikit waktu metode diri. Saya seperti saya Al-Fakir, saya tidak hadis bin beliau sama. Saya dulu waktu menghafal Quran, saya mondok itu kan tamat sanawiyah negeri. Tamat sanawiyah negeri tahun 2002, mondok ke Yogyakarta. Karena saya mendapat beasiswa di Santo Yohanes, di sekolah Santo Yohanes. Ini gini, ya, Ustaz, alhamdulillah saya ini Ustaz. Ya. Ada dari SD 1 saya selalu juara 1. Jadi siswa teladan Kabupaten Ketapang masuk sanawiyah negeri. Dulu namanya catur bulan. Ada teman-teman saya di sini nih, Muhaimin itu teman saya tuh. Wadi itu teman seangkatan saya. Itu dari kelas 1 sanawiyah sampai kelas 3 saya juara 1, juara umum terus. Di sanawiyah negeri. Juara umum terus, juara umum itu terbaik dari yang terbaik, bukan hanya juara kelas, juara 1 dari kan A, B, C, D, E, F. Dari A ada juara 1-nya, B ada juara 1. Dari juara 1 tuh, itu namanya juara umum. Saya 3 tahun berturut-turut juara umum terus di sanawiyah negeri. Akhirnya dapat beasiswa di Santo Yohanes, SMA-nya diambil orang Kristen di Santo Yohanes. Masuk Santo Yohanes, peringkat 1 sampai 10 gratis. Saya masuk. Terus diomongin oleh guru saya, kamu jangan masuk sana.
Lama-lama aku jadi gini kata. Aduh, kayak kali tadi pendeta dia jadi kan. Akhirnya gimana? Saya pun bingung. Mondok. Maklum bapak saya dulu, masya Allah ya kan, bapak ini uang tidak punya, nambah. Anda tahu lah, tong silapan cuman nambah macam apa kan? Jadi saya ungkap boleh lah, anda tahu ribet nambah. Ya uang tak punya. Akhirnya bagaimana? Mondok ke Yogyakarta. Karena saya tak punya uang, orang tua tak mampu, miskin. Puasa tiap hari saya. 8 tahun saya puasa terus. 8 tahun anak puasa terus. Jangan izin. 8 tahun apa? Apa saya terakhir karena kita tadi besi. Tiap hari apa? Namanya danain. Jadi 365 hari yang tidak puasanya 5 hari. 360 harinya puasa terus. Dengan 4 kategori puasanya. 40 hari makan daun, 40 hari makan buah, 40 hari bisu, 40 hari mutih, 40 hari tarpuru. Terus seperti itu. Ombo, pasan. Waktu di Jogja sambil menghafal Al-Quran, sambil sekolah hafal Quran. Kelas 1 naik loncat saya. Kelas 1 langsung menjuarai pidato SDIY Yogyakarta tingkat SMA. SDIY juara 1 pidato 4 bahasa. Juara 1 langsung naik tingkat tak mungkin sekolah. Setelah itu langsung hafal Quran. Karena dengan izin Allah saya salah satu santri tercepat penghafalan Quran. Jadi abang selesai hafal Qurannya selesai, langsung memperdalam. Karena dulu madrasah namanya Madrasah Aliyah Keagamaan itu satu provinsi hanya boleh 2 sekolah MAK berdiri. Namanya Madrasah Aliyah Keagamaan, satu provinsi. Nah, saya masuk di situ. Peringkat terakhir saya kan 24 orang. Peringkat terakhir teman saya yang di Emak itu adalah mantan ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Itu peringkat terakhir. Peringkat nomor 2 terakhir dari teman saya sekarang adalah pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Buya Yahya. Itu teman-teman saya. 8-nya putri, semua ke Mesir saya. Masya Allah ya. Yang pertama, gimana ya, tak nyaman hati nanti kalau sengaja saya urutkan begitu. Itulah tahadus bil hikmah, dengan izin Allah begitu. Jadi ini jadi langsung mempelajari kitab juga. Jadi tidak perlu saya pertegas lagi, udah jelas lah intinya gitu. Mudah-mudahan dengan izin Allah menjadi keberkahan semuanya. Amin Allahumma. Jangan dipandang enteng Pak ya. Inilah jawara kita, yaitu jawara transito. Tuan rumah. Acara tuan rumah Saduri akan merayakan putrinya Firda dan Ferdi. Ini pasti
panggilan Pak Jawara Pak, baru datang dari Madura Pak. Mohon maaf agak mabuk sedikit. Oh, iya, iya, oh, puas. Cak, Pak, cak, Pak, hop, Pak, cak, hop, Pak, hop, Pak, oh, cak, oh, iya, cak, cak, Pak, Pak, matos lakong, kasih tepuk tangan. Cak, Pak, Raja Kuli, biar kecil-kecil Pak, Raja Kuli Pak. Oh, iya, cak, iya, ini nama aslinya Pak, Gelebun Amsaham sebentar Pak. Oh, iya, cak. Oh, iya, oh, iya. Cak, Pak, cak, Pak, cak. Oh, Pak, cak, cak. Oh, iya. Cak, Pak, tuan rumah. Apa, atelaga dikit. Tretan aja ada tanda dong. Cak, Pak, hop, 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 Pak, hop. Iya, kalau tidak ada uang recehan Pak, boleh tukar dengan Pridia Pak. Pridia menyediakan uang kecil Pak. Oh, cek, oh Pak, 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 oh, kamu dulu. Iya, si Raja Sawer. Iya, oh Pak, 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 oh cek, Pak, oh cek. Cak, oh, Pak, 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 cak, oh, Pak, oh, Pak, oh, Pak, oh, Pak, oh. Iya, oh, iya, oh. Apa sih? Biji semane. Apa lagi dengan dadang apa? Semera serum. Apa? Tahu ke BC ya? Apa? Oh. Tak, hop, Pak, hop, Pak, hop, Pak, hop, Pak, hop, Pak, hop, Pak, apa? Hop, Pak, hop, Pak, hop, Pak, hop, Pak, hop, Pak, hop. Ya, oh kasih tepuk tangan. Ya, oh Pak, oh Pak, oh Kak Tonus tuan rumah lah kesemen. Oh Pak, 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 oh Pak. Ada jelema asik cah, lagu. Kasih tepuk tangan.
aren. Jadi kalau laki macam-macam, oh, cie, oh, pak, oh, buah, cie, oh. Nyawer ibu-ibu. Ya ibu-ibu tuan rumah silakan nyawer, oh. Kasih tepuk tangan ibu-ibu tuan rumah, inilah dia tuan rumah kita. Oh, awas, awas. Cek, hop, pak, hop, pak, hop, pak, hop, pak, hop. Ah, ini dia si Raja Sawer dari Sukaharja. Hop, cek, hop, pak, hop. Ibu RT kita nih. Hop, pak, 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 hop, pak. Cek. Iya, oh, iya, oh, pak, iya, pak, cek. Pak, pak, cek, oh, pak. Nah, kalau ada anaknya yang kepengen bu, tinggal telepon saya bu. Lamaran di samping 2 ekor apa? Ya, biarkan deh ada penelitian deh. Iya, terima kasih. Inilah sudah habis tuan rumah nih. Udah habis dah tuan rumah. Ah, sekarang kita panggilkan anak kita. Sabil Maulana akan membawakan atraksinya pencak silat santa.
Masuk, taruh vanila deh. Harus banyak minum air kalau dapat deh, biar cepat besar dan hati tenang deh. Cak, hoppa, 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 hoppa. Ini nampaknya berkompensasi ya, lain nampaknya. Oke, oke. Hoppa, 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 hoppa. Maju lah bang, habis sama majuannya. Udah ngasih link ya bang. Ada yang minta nampak nih, jurus bangau nih. Bangau mencari cacing nih. Oh, yeah. Oh, pak, oh, pak, oh, pak, oh, pak, oh, pak, oh, yeah. Oh, pak, oh, pak. Kasih tepuk tangan. Batus laku, batus laku. Nah, dengan berakhir pecah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.